Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul apa yang wajib dilakukan oleh sebuah keluarga ketika salah satu keluarga intinya terjebak hutang kartu kredit atau KTA. Saya akan ulangi lagi judul video yang saat ini sedang Anda tonton. Apa yang wajib dilakukan oleh sebuah keluarga ketika salah satu keluarga intinya sedang terjebak hutang kartu kredit atau KTA. Video ini sengaja saya buat setelah saya mendapatkan pertanyaan serupa. Pertanyaan serupa baik itu mungkin di sebuah keluarga anaknya sedang terjebak dalam pusaran gali lubang tutup lubang hutang kartu kredit atau KTA, atau sebaliknya ketika orang tuanya sedang terjebak dalam pusaran gali lubang tutup lubang hutang jenis kartu kredit atau KTA, atau kasus yang lain ketika seorang suami mempertanyakan ketika istrinya sedang terjebak dalam pusaran gali lubang tutup lubang untuk adanya problematika hutang kartu kredit atau KTA, dan sebaliknya ketika seorang istri mempertanyakan kepada saya bahwa sang suami sedang terjebak dalam pusaran gali lubang tutup lubang terkait hutang kartu kredit atau KTA. Dan itu masih lumayan ketika yang bertanya itu adalah orang yang tidak langsung yang terkait pada pemilik hutang kartu kreditnya, tapi adalah keluarga. Jadi kalau artinya seorang bapak bertanya tentang adanya hutang kartu kredit yang dialami oleh anaknya, entah itu anak menantu atau anak kandung, atau seorang kebalikannya seorang anak, entah itu anak menantu atau anak kandung, mempertanyakan tentang adanya problematika hutang kartu kredit atau KTA yang saat ini sedang dialami oleh orang tua kandung atau orang tua mertua, atau tadi sudah saya katakan bila yang bertanya adalah seorang istri akibat si suami ada tunggakan hutang kartu kredit atau KTA, atau sebaliknya seorang suami yang bertanya ketika seorang istrinya sedang terjebak dalam pusaran
gali lubang tutup lubang hutang kartu kredit atau KTA. Itu artinya saya jauh lebih mudah untuk mencoba untuk memberikan sebuah penggalangan iman, sebuah penggalangan agar supaya kesehatan mental dari orang yang bertanya atas adanya satu keluarga inti yang sedang terjebak utang kartu kredit ini tetap tegar dan punya empati. Jadi kalau yang bertanya itu orang yang bukan pemegang kartu kreditnya, tapi hanyalah sebatas berrelasi, entah itu relasinya anak, entah itu relasinya orang tua, entah itu relasinya suami, entah itu istri. Itu artinya Anda ini masih punya rasa care, rasa ingin empati untuk barangkali membantu salah satu keluarga inti yang saat itu sedang terjebak. Walaupun banyak sekali yang orang-orang yang bertanya tadi itu terkadang mempunyai rasa jengkel, dongkol, apalagi jika pemegang kartu kreditnya, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu orang tuanya, kandung atau mertua, atau entah itu anaknya, anak mantu atau anak kandung yang punya utang semakin bergele atau tidak bertanggung jawab dalam hal berani berbuat, berani tanggung jawab. Artinya dia tidak berani menghadapi kondisi yang saat ini sedang dialami, mengakibatkan yang tidak mempunyai hutang, yang tidak sebagai pemegang kartu kreditnya, yang dikasih PR bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi mayoritas yang saya tangani itu adalah kebalikannya. Artinya bahwa si empunya hutang atau pemilik kartu kredit atau KTA tadi ini menyadari bahwa saat ini kondisinya sedang benar-benar sudah tidak bisa berkutik, tidak bisa lagi untuk berpikir secara rasional. Artinya memang jumlah pendapatan yang dia dapatkan dibandingkan jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan benar-benar tidak balance. Dan akhirnya ada bagi pemegang kartu kredit atau KTA yang berkonsultasi dengan saya ini mempertanyakan sebuah pertanyaan yang cukup lucu, cukup mustahil. Pak, kalau saya macetkan, tapi saya tidak kepengen anak saya kepikiran. Itu bagi pemegang kartu kreditnya seorang orang tua, bapak atau ibu. Atau ada pertanyaan, Pak, jika saya kepengen memacetkan, tapi agar supaya bapak dan ibu saya tidak
tahu akan masalah ini itu jika pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutangnya adalah seorang anak. Pertanyaan yang sama juga seringkali sudah disampaikan ke saya, Pak, bagaimana caranya saya mau nekat macetkan untuk sementara waktu menunda bayar hutang kartu kredit atau KTA yang saat ini sedang saya tanggung, tapi bagaimana caranya supaya suami saya tidak tahu tentang hal ini. Itu bagi pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutangnya seorang wanita, seorang istri. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya, Pak, saya mau macetkan ini, tapi saya punya pengharapan agar sang suami tidak mengetahui. Itu tadi sudah, maaf saya ini sedikit tidak konsen. Kalau pemegang kartu kreditnya perempuan dan sudah berpasangan, dia ingin mengungkapkan bahwa piye carane saya macetkan, saya bertanggung jawab sendiri, tapi suami tidak tahu. Atau piye caranya saya macetkan, saya akan bertanggung jawab sendiri, tapi istri saya tidak tahu jika pemegang kartu kreditnya adalah yang cowok. Itulah dilema yang 60% dijadikan bahan, dan itulah yang menjadi kesukaran saya dalam mementoring agar supaya gangguan tekanan dari kolektor ini tidak sangat membebani mereka itu semua. Jadi tadi di awal sudah saya ungkapkan bahwa ketika salah satu keluarga inti kena problematika menunggak hutang kartu kredit, mau tidak mau, suka tidak suka, harapan saya Anda semua, bagi yang bukan empunya hutang, yang ketika keluarga inti Anda yang mempunyai hutang kartu kredit atau KTA ini sedang mengajak Anda untuk berembuk itu bahasa Jawa, berdiskusi, atau sedang ingin mengakui adanya sebuah problematika bahwa saat ini saya sedang terjebak hutang kartu kredit. Bagi yang tadi awal mula saya katakan, bagi keluarga yang bukan empunya dan itu dilapori atau tidak dilapori secara tidak langsung, tapi gara-gara adanya kolektor datang baru tahu kalau keluarga intinya ada tunggakan hutang kartu kredit. Shock, kaget, itu adalah sudah lumrah. Dan bagi mereka yang memiliki empunya hutang yang tidak sampai hati untuk mengungkapkan kepada keluarga inti, entah itu pada suami Anda, entah itu pada istri Anda, entah itu pada orang tua Anda
atau entah itu Anda sebagai orang tua ingin menyampaikan pada anak Anda, seberat apapun yang mencekam di hati Anda, takut kalau mungkin pemegang kartu kreditnya laki, punya istri, nanti istrinya marah, nanti akan terjadi interogasi, uangnya untuk apa, ini itu. Atau sebaliknya, ketika yang punya hutang adalah istri, dan ketika disampaikan bahwa saya terjebak dalam hutang kartu kredit, takut untuk suaminya nanti marah-marah, nanti akan ada interogasi, lah uangnya mau kamu bawa kemana, bulanannya setiap kali saya kasih itu apa tidak cukup. Atau bagi orang tua yang tidak sampai hati untuk mengatakan pada anaknya, dipendem. Jadi mayoritas itu adalah dipendam sendiri. Tapi pada akhirnya problematika itu akan terungkap ketika oknum deskol ataupun oknum depkol melakukan penagihan. Dan kebetulan, saya katakan ini kebetulan yang tidak disengaja, tidak diskenario, ketemunya pas datang yang bukai pintu ibunya si empunya hutang, atau yang bukai pintu istrinya si empunya yang hutang, atau yang bukai pintu anaknya si empunya pemilik hutang, atau sebaliknya ketika telepon rumah, vekselan telepon berdering dari deskol. Dari situ mayoritas baru tahu bahwa salah satu keluarga intinya terjebak hutang kartu kredit atau KTA. Dan apa yang idealnya harus dilakukan oleh sebuah keluarga yang salah satu keluarga intinya terjebak hutang kartu kredit? Yang banyak terjadi, hilang rasa empati. Yang banyak terjadi, hilang rasa untuk tidak harus membantu dalam wujud melakukan pembayaran, tapi hanya dengan Anda tetap mau memberikan dukungan moral saja, itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak akan membahas di video ini sampai detail, ngoncei ya, bahasa Jawanya ngoncei. Duite mbok nggo apa? Jojo main ada pil atau will. Ojo-ojo seneng mabuk. Ojo-ojo seneng tinggu judi online. Apapun akibatnya, apapun kegunaannya, yang pasti di video ini saya hanya ingin memberikan sebuah pesan bagi orang yang belum bisa si empunya hutang untuk mengatakan niatnya untuk sementara waktu menghentikan membayar hutang kartu kredit tadi. Saya ulangi untuk sekian kalinya, lebih baik berita yang tidak mengenakan ini terucap dan didengar oleh keluarga besar dari mulut Anda sendiri, ketimbang nanti mereka mendengar kabar dari adanya serangan
kolektor, baik itu debt call, baik itu desk call. Berat, sukar, ada rasa malu, ada rasa pesimis, ada rasa mungkin salah jika penggunaan kartu kreditnya itu adalah tidak benar adanya. Dengan penggunaan kartu kredit yang benar adanya saja, misalkan itu diberikan belanja untuk keperluan rumah tangga, adanya fasilitas yang tidak seharusnya tersedia, adanya edisi, adanya merchant-merchant, toko-toko yang memberikan fasilitas tarik tunai atau gestun, diambil seolah-olah belanja tapi ternyata tidak terima barang tapi terima uang, diambil nilai tunainya, dan untuk mungkin tombok-tombok, bisa jadi dalam sebuah pekerjaan ada pemotongan gaji, mungkin salah hitung, atau mungkin ada pendapatan yang susut berkurang karena toko sepi, atau mungkin ada kesalahan ketika memberikan hutang pada relasi koleganya tidak terbayarkan, atau mungkin ada kesalahan dalam hal investasi sehingga mengalami nilai kerugian. Dari situ saya menghimbau kepada seluruh keluarga inti yang saat ini sedang mendengarkan pengakuan dari si empunya hutang, keluarga, salah satu keluarga inti Anda, bahwa sedang terjebak dalam hutang kartu kredit, untuk mau memberi empati, untuk mau diajak berdiskusi, untuk mau diajak bertukar pikiran, bagaimana way out, bagaimana ke depan menghadapi para kolektor, menata kembali perekonomian yang saat ini sedang porak-poranda. Di dalam kehidupan ini, saya yakinkan di lubuk hati yang terdalam yang saya pegang, tidak ada kata terlambat. Jatuh adalah biasa. Yang penting jatuh dan mau berusaha untuk bangun kembali. Dan bagi para keluarga yang dimana salah satu keluarga intinya mengakui kesalahan, entah itu royal, entah itu salah langkah, ketakutan, ketahuan harusnya punya hutangnya di satu kartu kredit saja sudah kepake, malah apply kartu kredit yang lainnya, dan caranya adalah gali lubang tutup lubang, bayar pakai gestun, bayar pakai pelunasan, dan akhirnya semua itu sumber utamanya adalah pendapatan Anda sendiri. Kalau memang pendapatan Anda itu memang tidak imbang dengan pengeluarannya, berapa puluh kartu yang Anda miliki pun akan ludes. Bahkan ketika Anda masih ketakutan untuk mengakui pada keluarga inti, keluarga besarnya, Anda semakin mengadakan perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, gali lubang tutup lubang. Seperti yang saya katakan, kalau tarik tunai kisaran 3%, kalau dana talang atau pelunasan kisaran 3,5%.
Saya ulangi untuk sekian kalinya. 3% setiap 10 juta yang Anda gali lubang tutup lubangkan, Anda kena 300.000 untuk tarik tunai, dan Anda kena 350.000 untuk pelunasan atau dana talang, dan itu tidak mengurangi nilai pokok hutang Anda. Jadi saya sarankan bagi yang tadi baru telepon saya, mempertanyakan bagaimana caranya menunda bayar hutang tapi tidak diketahui oleh istri saya. Atau yang beberapa minggu kemarin mengatakan bagaimana caranya untuk sementara waktu tidak membayar hutang tapi tidak diketahui oleh saudara saya sebagai pimpinan kerja atau mungkin kolega kerja. Saya katakan itu impossible. Itu tidak mungkin bisa. Yang terpenting malah lebih baik mereka mendengar langsung dari ucapan mulut Anda. Terima segala konsekuensi. Mungkin istri Anda seketika marah, maki-maki. Bisa jadi negatif thinking atau memang itu memang tabiat Anda. Mungkin ini untuk main perempuan. Atau sebaliknya. Ini mungkin kamu tuh suka berjudi. Atau sebaliknya kalau istri, kamu tuh suka belanja online. Apapun yang akan disematkan pada Anda, terimalah secara lapang dada. Dan setelah mereka memaki-maki, meletup-letup emosi, biarkan itu terjadi dulu. Dan konsekuensi yang terburuk seperti yang Anda pertanyakan, nanti istri saya ngajak cerai, Pak. Nanti suami saya ngajak cerai, Pak. Nanti anak saya sudah tidak mau lagi nemoni saya, Pak. Nanti orang tua saya sudah tidak lagi mau ngakoni anak saya. Orang tua saya tidak mau mengakoni saya sebagai anak, malu. Itu harus Anda terima secara lapang dada. Sepahit apapun yang terjadi, itu jangan Anda anggap sebagai sebuah malapetaka atau bencana, tapi sebagai pembelajaran hidup. Kalau Anda mempunyai pasangan yang luar biasa, mencintai Anda setulus hati Anda, dalam kondisi suka, dia tetap akan bersama Anda. Dan dalam kondisi duka sekalipun, dia akan tetap bersama Anda. Tapi ketika itu tidak terjadi, kalau suka, oke. Kalau duka, emang gua pikirin. Terimalah itu sebagai pembelajaran hidup. Dan jangan sebuah malapetaka. Tapi itu dengan Anda gagal bayar hutang kartu kredit, Anda bisa tahu bahwa Anda punya pasangan yang hanya mau seenak gue. Sebaliknya, bagi keluarga besar yang dilapori seorang keluarga inti yang menunggak, saya cuma memohon satu,
kalaupun Anda tidak punya aset, kalaupun Anda tidak punya dana cadangan untuk menutup hutang yang ada, jangan pernah itu Anda paksakan. Anda tidak perlu sampai sedemikian heboh bagaikan dunia ini runtuh ketika terjebak hutang kartu kredit atau KTA. Dengan akal sehat, dengan logika, dengan rasional, dengan sebuah kegigihan hati, menunda bayar hutang kartu kredit adalah baik-baik saja. Dan tentang rasa malu, tentang rasa minder, singkirkan dari hati Anda. Ini jika saat ini sedang terjadi di keluarga Anda, ini adalah ujian kehidupan. Ketika Anda tetap bisa bersatu, bahu-membahu, mau berempati pada orang yang mungkin salah langkah, mau memberi kesempatan untuk bisa bangkit kembali, niscaya badai akan berlalu. Akan tetapi ketika salah satu keluarga inti Anda mengalami sebuah problematika dan Anda cenderung memusuhi, Anda cenderung menghakimi, Anda cenderung mempunyai sebuah sifat yang keras temperamen, tiada maaf bagimu, itu jauh akan semakin meluluh lantahkan keluarga yang saat ini Anda miliki. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Inti dari video ini adalah tetaplah bersatu padu, baik itu suka, baik itu duka. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Tidak ada orang yang di dunia ini tidak luput dari sebuah salah langkah. Berilah kesempatan, walaupun mungkin kesempatan yang Anda berikan Anda merasa tidak percaya karena itu merupakan sebuah habit atau tabiat. Tapi niscaya bahwa tidak selamanya orang yang mempunyai watak yang jelek tidak bisa bertobat. Dan tidak selamanya orang yang seolah-olah saya itu perfect, saya tidak akan pernah tergoda, saya tidak akan pernah terjebak, itu tidak bisa mengalami sebuah malapetaka. Karena ketika yang kuasa ingin memberikan Anda pencobaan, sebanyak apapun uang yang Anda miliki, ketika Anda disentil, Anda akan luluh lantah. Jadi sebelum saya menutup video ini, jangan pernah berusahalah untuk tidak menghakimi keluarga Anda. Sesalah apapun, berilah maaf, berilah ampun, berilah kesempatan, sembari kita monitor apakah ke depan dia akan melangkah yang lebih baik ke depan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.